buku The History of the Quranic Text from Revelation to Completion, atau yang artinya sejarah teks Al-Quran dari wahyu sampai kompilasinya, dari Profesor Dr. M.M. Al-Azami. Bab 7 tentang Mushaf Utsmani. Selama pemerintahan Khalifah Utsman, umat Islam terlibat dalam jihad yang membawa Islam ke utara seperti Azerbaijan dan Armenia. Ada perbedaan dalam cara membaca Al-Quran karena beragamnya dialek dari suku dan provinsi yang berbeda. Hudzaifah bin Al-Yaman memperingatkan Khalifah Utsman tentang bahaya perbedaan ini yang bisa menyebabkan perselisihan di masyarakat. Utsman mengambil tindakan dengan mengumpulkan umat Islam dan memutuskan untuk menyatukan bacaan Al-Quran. Ada dua versi tentang bagaimana Utsman melakukan ini. Satu versi menyatakan bahwa dia membuat naskah mushaf berdasarkan suhuf yang disimpan oleh Hafsa. Sementara versi lain menyatakan bahwa dia memperoleh wewenang pengumpulan mushaf sebelum membandingkannya dengan suhuf yang ada. Utsman juga meminta bantuan 12 orang untuk mengawasi tugas ini, dan mereka menyusun naskah Al-Quran independen berdasarkan sumber-sumber primer dan suhuf dari Aisyah. Mushaf ini kemudian dibandingkan dengan suhuf resmi yang disimpan oleh Hafsa untuk memverifikasi kesesuaiannya. Selama proses ini tidak ditemukan inkonsistensi antara kedua versi tersebut, menunjukkan kekukuhan teks Al-Quran sejak awal dan akurasi dalam metodologi kompilasinya. Berikut bab 8 tentang perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. Dalam pembuatan mushaf, para penulis memasukkan alat bantu visual dan estetika tertentu. Yang pertama, tanda pemisah surah. Awalnya naskah Mushaf Utsmani tidak memiliki pemisah surah, seperti surah biasanya dinyatakan dengan ungkapan kalimat tertentu seperti Bismillahirrahmanirrahim dengan jarak yang lebih besar. Namun, beberapa naskah non-resmi menunjukkan pemisah surah dengan ornamen sederhana atau ungkapan kalimat khotimah. Yang kedua, pemisah ayat. Pada beberapa naskah, pemisah ayat digunakan dengan berbagai cara seperti kolom titik, garis, atau titik segitiga. Pemisah ayat juga diperpanjang atau dihias dengan cara khusus seperti pada setiap ayat ke-5 atau ke-10. Contohnya dalam Mushaf Ibnu Al-Bawwab ada tanda khusus untuk setiap ayat ke-5 dan ke-10. Kesimpulannya, mushaf pada awalnya dikelompokkan menjadi 7 bagian atau manazil untuk membantu pembaca menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam 1 minggu. Kemudian pada abad ke-3 Hijriah, Al-Quran dikelompokkan menjadi 30 bagian atau juz untuk memudahkan pembacaan dalam 1 bulan. Alat bantu lainnya seperti tinta emas dan tanda diakritikal mengaruhi pengajaran Al-Quran bagi non-Arab di seluruh dunia Islam. Meskipun banyak alat bantu ini berupa seni pemisah surah dan ayat tetap merupakan alat bantu penting dalam pembacaan Al-Quran. Kontroversi serta penggunaan alat bantu tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya. Kemudian ada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dari Taufik Adnan Al-Maun.
pada bab 6 tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Ringkasan dari bacaan ini dari bab ini tentang yang pertama, penyusunan Mushaf Utsmani. Utsman bin Affan mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dan menyusunnya dalam mushaf sesuai tertib suratnya. Yang kedua, jumlah surat dan penamaan surat. Mushaf Utsmani terdiri dari 114 surat, namun tidak ada kesepakatan formal mengenai penamaan surat-surat tersebut. Yang ketiga, bismillah dan isti'azah. Setiap surat dimulai dengan bismillah kecuali surat ke-9. Isti'azah juga lazimnya diucapkan sebelum membaca Al-Quran. Yang keempat, huruf-huruf misterius. Ada 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf misterius yang memiliki berbagai interpretasi tentang maknanya. Yang kelima, perhitungan ayat. Ada perbedaan dalam perhitungan jumlah ayat di antara berbagai komunitas muslim. Dalam Mushaf Utsmani edisi standar Mesir, jumlahnya ada 6.236 ayat. Yang terakhir, pengakhiran ayat. Terdapat perbedaan dalam menentukan pengakhiran ayat dalam Al-Quran yang dipengaruhi oleh penggunaan rima atau purwakanti yang sama dalam perbedaan ayat. Selanjutnya, bab 7 tentang otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Pada bab ini membahas skeptisisme terhadap Mushaf Utsmani dan pandangan sekte-sekte Islam seperti Mu'tazilah dan Syiah terhadap integritas Al-Quran. Ada klaim terhadap bagian-bagian tertentu yang dianggap oleh non-ilahiyah serta dugaan bahwa Utsman menghilangkan sejumlah ayat yang berhubungan dengan Ali dan keluarganya. Namun penelitian akademis menunjukkan bahwa klaim-klaim tersebut seringkali tidak didasarkan pada bukti historis yang kuat. Dalam kajian modern belum ada masalah serius terkait dengan keaslian dan integritas Mushaf Utsmani, meskipun beberapa orientalis barat pertama seperti Sylvestre de Safi dan Gustav Weil meragukan keaslian beberapa ayat, serta Paul Casavona dan John Wansbrough yang mengemukakan dugaan terhadap redaksi final Al-Quran. Argumen mereka tidak cukup kuat dan tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan sarjana barat. Dalam kajian modern belum ada masalah serius yang muncul terkait dengan Mushaf Utsmani yang ada saat ini. Terima kasih.